Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Townblock. Mari kita lanjutkan lagi Modpack ini, dan sepertinya di episode ini kita bakal bahas satu mod yang sebenarnya sih nggak akan kepake banget sih ya untuk episode Modpack ini. Tapi ya kita bahas saja, dan siapa tahu juga bakalan dipakai di episode-episode selanjutnya. Jadi langsung saja kita mulai Modpacknya. Oke, saatnya kita balik lagi ke Modpack terbaru kita. Di sini aku sudah melakukan grinding yang cukup banyak ya, kalian bisa lihat di source yang sudah bejibun di crate ini. Kemudian juga aku udah upgrade nih ke diamond mesh semuanya ya. Jadi kita udah bisa produksi lumayan banyak diamond. Kemudian sana juga ada cow ya, kita kedatangan sapi. Bukan kedatangan sih, aku yang saman dia pakai bait. Halo. Iya, ini bait ya biasa. Kalian tinggal taruh aja di tanah, cukup pakai air. Dia sudah bisa langsung munculkan cow ya, atau sapi, dan juga mob lain. Itu saja. Dan juga aku udah farm lumayan banyak iron di sini. Ini kaboton kompleks kabotonnya cukup banyak ya. Mungkin aku perlu upgrade drawernya lagi. Karena aku bikin ini ya, hopping bonsai. Ini cukup bonsai dikasih hopper aja, dan dia sudah bikin dia jadi hopping bonsai. Kita tinggal taruh chest atau inventory apapun di bawah, dia bakal nampung semua hasilnya ya. Kita nggak perlu auto harvest semuanya. Dan di sini ada tempat baru lagi ya, ini tempat untuk mesin-mesin kita nanti. Tempatnya cukup luas ya. Tapi ada Enderman ya di sana. Ini evolve Enderman, aku nggak tahu dari mod apaan. Enderman Evolution. Yang kayaknya dia bisa spawn bahkan di tempat yang terang sekalipun ya. Jadi kita lebih baik nggak macam-macam ya sama Enderman itu. Aku belum buat boot soalnya. Dan ini bakal jadi tempat untuk ya permesinan kita ya semuanya. Tempat yang cukup luas. Oke, jadi di episode kali ini sebelum kita benar-benar masuk ke modnya ya, kita bakalan fokus dulu untuk mungkin aku bakalan bikin iya garden close. Sudah aku tanda ini semua. Ini semua yang bakal kita pakai di sini. Kita bikin di sini. Jadi mungkin satu juga. Bentar ya, kayaknya aku belum vector. Ya ini harusnya aku bikin juga untuk bikin mob farm. Tapi kita bakal butuh resource yang lumayan ya. Aku belum kumpulin sebenarnya buat mob farm itu, cuman nggak masalah sih. Mungkin kita coba lihat lagi questnya mungkin ya. Oke, ini bisa kita upgrade. Oh, ini juga ada automated mob farm. Kalau kalian, tapi ini banyaknya pakai mod yang lain ya. Kalau aku mending pakai mod ini sih, mob grinding utilities ya biasa. Yang ini ya. Kita pakai mob measure sama vector kombinasi, dan diambil itemnya dengan absorption hopper, dan juga ditampung XP-nya di sini. Jadi ya seperti biasa lah ya. Nah, jadi mungkin nggak akan kepake ini 3 item ini, meskipun fungsinya sama ya. Ini buat dorong mob, ini buat nge-kill, sama ini buat ngambil itemnya ya. Dari mod random thing, authority open block ya. Ini nggak terlalu kepake sih nanti, tapi mungkin bakal aku bikin deh buat nyelesain questnya kalau masih butuh. Sama mungkin aku pengen masuk mythic agriculture ya. Ini kita udah bikin, kita dapetin property cap dari ini ya, dari sand ya. Kita ship dia dengan diamond atau dari iron mesh ya. Dan kita udah dapat kita 39 property cap yang udah lumayan. Dan aku udah farm main Imperium ya untuk bisa bikin Imperium sheet-nya. Ini belum aku bikin sih ya. Ada gak sih quest? Nggak ada ya. Dia cuma disuruh bikin crafting base sheet. Ada furnace. Kita bisa bikin furnace yang makin lama makin tinggi ingotnya. Ini mungkin buat armor, tapi nanti kita lihat ya. Sama ya dapati fusion tone ya buat upgrade-nya. Oke. Kita bakal bikin dulu sheet-nya biar kita bisa perbanyak Imperium-nya. Oh ya, mungkin alasan kenapa aku pengen punya cow itu ya, karena aku pengen dapetin slime untuk bikin vektornya nih ya. Dan di sini seharusnya dia bisa duplikat ya Imperium sheet-nya. Kita perlu ngecek nih apakah dia bakal ngedrop.
sheetnya. Tapi emang butuh waktu lama sih karena kita cuma punya satu. Mungkin paling ya buat sendiri, buat lagi kalau mau lebih cepat lagi. Oke. Oh ya, mungkin sebelum selagi kita nunggu nih, nanti aja mungkin kita urusnya. Kita bakalan bikin aku kok jadi lupa. Oh ya, nih ya. Karena kita mau bikin garden close ya. Tapi mungkin agak kita bikinnya paling dikit aja sih kalau aku bilang. Tapi intinya ya buat itu sih, buat tanaman ini. Nih. Imperium mythical agriculture kita. Jadi kita bakal bikin aja langsung garden close karena nggak sesuai itu. Kita butuh traded wood yang dimana kita butuh ini ya. Coke brick ya. Oke, kita butuh main banyak dash ya. Kita bikin dulu. Kita bikin di oke, bikin di oke. Ini ya. Oke, ini seharusnya cukup sih ya. Kita butuh sekitar ya setak 8 karena kita perlu bikin 3x3 coke brick ya. Coke brick berarti 27. Kita perlu bakar dulu. Malah keambil semuanya. Oke, kita bikin. Bentar ya, aku bagi-bagi dulu. Oke, ini dia. Tinggal kita tunggu aja. Sama juga sand ya. Kita butuh sandstone. Yang di tengahnya, ya ini. Bener nggak sih? Ya bener. Ini sandstone yang variasi lain ya. Oke, ini dia. Dan tinggal kita bikin aja. Tinggal nunggu smelt ya. Oke, ini taruhnya di ujung-ujung. Bukan ambil semua sih. Sudahlah. Oke, kemudian mungkin kita sekalian aja bikin vector kali ya. Mungkin aku nggak langsung bikin mob farm ya, tapi minimal kita perbesar lah mob farmnya mungkin. Dan tentu saja kalau udah besar ya, kita perlu tarik dia ke satu tempat, kalau enggak ya nggak bisa dihabisi itu mobnya. Udah bakal numpuk aja di sana. Oh ya, mungkin sebelum itu aku pengen nih dia. Untuk dapetin sugar kita bisa dapetin dari sugarcane ya, dapat ya biasa, tapi ada banyak cara untuk ngeduplikatnya atau memperbanyaknya daripada kita pakai crafting biasa doang, satu dapat satu. Ini selain kita pakai bonsai tree, ini bisa juga sih pakai ini. Atau kita bisa ini wizard. Ini langsung aja aku perkenalkan ya untuk kalian dari integrated dynamic ya. Sebenarnya bukan mod ini sih yang harusnya aku bahas, tapi ya sudah. Ya, ini integrated dynamic ini bukan harusnya dari sini ya, dari sini. Dari maturation bucket sampai ujung. Ini dia integrated dynamic ya. Ini mod ada summing mesinnya ya. Summing mesinnya. Cuman ini lebih kayak apa ya? Inventory ini bisa dipakai untuk transfer, ada transfer fluid, ada transfer item ya biasa. Kemudian ada mesin-mesin kayak ada baterai ini buat menyimpan RF, generatornya ada pasti, dan kabelnya ada pasti juga buat transfernya. Tapi yang ku pengen highlight ini sih sebenarnya cuma dua ini sih. Ada drawing basin sama squeezer. Ini dua yang bakal ku pakai di mod, bakal banyak ku pakai sih di mod ini. Squeezer sama drawing basin, apalagi ini dua nggak butuh energi, jadi cocok banget untuk early game. Tapi ini juga bisa di-upgrade kok. Jadi yang ini mechanical squeezer yang dimana pasti dia butuh energi ya. Dan ini bisa dibikin ada sistem macam connecting chest ya. Jadi berbagai macam chest bisa di-connect ke satu tempat. Tapi memang jarang sih untuk pakai sistem yang kayak gituan. Begitu juga yang transfernya juga. Jadi karena kayaknya agak ribet ya. Aku belum pernah pakai sih sebenarnya. Cuman lihatku sih cukup ribet makanya. Jadi kalau mau benar-benar aku pakai harus aku pelajari lagi. Ini aku perlu banyak charcoal lagi. Bentar ya.
Oke. Ini seharusnya, oh belum ya, masih ada sisa beberapa itu. Oke, kemudian ini aku simpan dulu. Ya, aku pengen bikin itu ya, crushernya tadi. Queezer ya, bukan crusher. Kita butuh 10 iron. Kita jadikan satunya blok. Ya, ini lumayan banyak sih iron yang butuhnya. Dia butuhnya. Tik sama plank. Oke, jadi. Nah, ini cara makainya gimana? Ini kita taruh aja di mana aja terserah. Kita butuh redstone power, kita pakai button aja biasa. Nah, ini juga bisa ditaruh di dekat chest misalnya. Kalau kalian mau dropnya itu langsung masuk ke chestnya. Dia emang langsung transfer item ke sebelahnya gitu, inventory sebelahnya. Jadi oke, itu menarik. Nah, cara makainya, ini kalian bisa taruh item di sini. Dan kita perlu quiz dia atau istilahnya apa? Pencet dia ya. Gimana caranya? Kita bisa tinggal naik aja ke atas dan lompat. Ya, kalian bisa lihat langsung ke quiz ya. Dan kita langsung dapat 3 sugar ya. Ini dia dapetin bisa 2,5 ya. Ini 50% dapat bonus. Dan kalau kalian mau naikin lagi dia, kita tinggal ngasih dia redstone ya. Jadi dengan ini kita bisa dapetin banyak sugar langsung. Kita cukup butuh 15 ya. Karena kita cukup 15 kali crafting kayaknya. Iya bener. Oke. 2 lagi. Nggak butuh banyak-banyak sih sugarcane-nya kayaknya. Ayo, oke. Kalian lompatnya pada di tengah-tengah ya, karena kalau di pojok-pojoknya dia nggak kepencet soalnya. Oke. Kita simpan sisanya. Kemudian ini udah jadi harusnya ya, nih bricknya. Kita tinggal bikin code brick ya. Ini biasa ya kalau kalian main immersive engineering namanya. Nah, ada 2 multi block dasar yang harus kalian bikin, yaitu code brick untuk dapetin coke sama coal coke. Yang mana dia? Coal coke. Mana ini ya? Ini dia coal coke sama apa ya? Ini ya. Bukan ini. Creosote oil. Di sini kok nggak ada nih creosote oil. Ya, intinya untuk dapetin 3D block plank lah itu aja. Ini dia creosote oil block. Dan yang aku pakai cuman creosote oil sih. Karena sebelumnya kita udah pakai immersive engineering meskipun memang nggak masuk dalam juga sebenarnya. Dan tentu saja di episode ini juga nggak akan masuk dalam juga sih sayangnya ya. Aku cuma ambil garis crossnya aja. Karena emang nggak ada urgensinya sih ya kita bikin immersive. Kita fokus banget ke immersive. Dan kita butuh hammer ya, aku lupa. Hammernya mana ya? Ini inti. Ya, ini item intinya untuk bikinnya. Oke. Ayo, ini ya. Kita butuh coal buat dikasih ke sini. Dan kita tengah nunggu aja karena ini waktunya bakal lama prosesnya. Kemudian kita butuh, kayaknya aku butuh banyak ton ya. Aku lupa. Untuk vektornya, kalian di setengah tak dah. Oke. Ini bakal aku taruh dulu di sini. Mana? Oh ini. Aku bagi 2 biar cepat lah. Oke. Dan kayaknya aku bakal perbesar dulu itu deh ya. Atau gimana ya? Aku taruh dulu berapa. Ini iron udah lumayan banyak sih aku farm dan aku smelt. Oke, aku butuh ini dulu. Ada 2 cara mau bikin ini slime-nya. Antara kita pakai right ball slime atau pakai slime ball biasa. Ini untung resepnya jauh lebih murah ya daripada yang di episode di modpack sebelumnya. Itu kita bisa bikin slime ball yang langsung ya, yang 9 langsung dapat gitu, bukan 4 ya. Dan dia cukup pakai melt sama mushroom ya. Mushroom itu udah pasti kita dapetin dari mycelium. Ini kita di mushroom island tapi ya kita harus tahu caranya dapetin mushroomnya. Kita perlu mycelium dan ini ya. Mungkin aku untuk sementara naruh dulu di sini kali ya. Karena kita udah dapat lumayan banyak sih ancient ore-nya dari ya shipping ini. Karena kalian mau dapetin property cap kan,
Jadi ya dapetinnya cukup banyak sih 8, jadi nggak usah hemat hemat sih kalau bilang. Oke, engine 4 kita butuh ini ya. Karena kayaknya dia perlu di trigger gitu pakai pakai wooden barrel supaya dari selain dapat witch water, kita juga bisa dapetin prime ayo, apakah bakal muncul dia? Ini dia baru diomongin langsung muncul ya. Kalau bisa kalau bisa di ini sih percepat. Ini bisa aja tumbuhin jadi mushroom yang super gede, tapi ini aku nggak tahu apakah tempatnya cukup atau enggak. Kayaknya harus agak di sini deh baru bisa tumbuh. Tapi untuk sementara ya oke. Oke, kita dapat 2, kita butuh ini ada air ya. Kita tinggal ambil milk di sini dari sapi-sapinya. Kenapa aku mau taman sapinya dulu? Oke, mungkin daripada bolak-balik aku bisa pakai ini kayak. Oke. Karena muncul slime kalau misalkan kita pakai resep ini. Dan kayaknya daripada aku bolak-balik ini ya. Bolak-balik ke sini aku bisa nih ada slash set home. Nah, ini cukup sering ini jatuhnya agak cheating sih ya, tapi sebenarnya cukup sering dilakukan entah kenapa ya. Yaitu kita bisa set home untuk bisa teleport seenaknya ya. Coba bentar ya. Jadi tadi kita ada set home, kita setnya di sini. Dan kalau misalkan kita mau jalan ke mana gitu, kita slash home dan langsung slash home nih dan langsung enter. Dan kita bakal diteleport ke home ya. Ya jatuhnya agak cheating. Cukup karena sering banyak yang pakai jadi ya, dan juga untuk menghemat waktu kalian jadi ya sudah kita pakai aja. Kalau misalkan nggak terlalu masalah, harusnya nggak terlalu masalah sih, nggak ada cost-nya juga. Mana tadi maksudnya aku masukin. Oke, ini kali ini nggak muncul ya slime-nya. Oke, kita dapetin ini, kemudian kita tinggal, ini harusnya udah jadi ya tone-nya. Oke, vector, ini dia vector plate. Kita simpan sisanya. Dan ini untuk sementara aku biar di sini dulu guys. Oke. Mungkin aku bakal perbesar dulu farmnya selagi mungkin nunggu ini juga ya. Oke. Dan juga kita bakal persiapan untuk nge-setup garden close ya. Kita kayaknya nggak bakalan bikin banyak-banyak banget sih. Mungkin 3 aja untuk sementara atau 4. Oke, ini tinggal kita taruh aja vektornya. Ini harusnya merah semua bener ya. Atau enggak ding. Karena ini sebagian besarnya di Mushroom Island Shore, jadi banyak yang sayangnya nggak kedetek, nggak bakal muncul mob sama sekali. Bahkan kita nggak naruh tor pun juga nggak bakal muncul sayangnya. Sementara kita butuh mob lumayan ya. Mungkin aku bakal agak alihin ke sini kali ya. Ini agak repot sih untuk ngepetain gimana di mana-mana aja yang ucin, mana yang Mushroom Island Shore yang kalian lihat di bawah minimap itu. Jadi ya mungkin bakal kuatur lagi dah ya gimana. Untuk sementara mungkin segini aja kali ya ininya. Tapi kayaknya bakal agak kututup sih biar nggak terlalu berpenanda. Oke. Jadi bakal ku taruh vektornya di sini. Jadi vektornya agak banyak kan sih sebenarnya kalau misalkan kayak gini kasusnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi apa ya? Plus minus sih kalian kalau ke biome ini. Plusnya kalian nggak akan banyak ketemu mob ya, karena kebanyakan mob nggak bisa spawn. Tapi di satu sisi ya kalau kalian mau dapetin resource dari mob kalian bakal agak kesusahan. Dan sedikit fun fact juga, ini baru pertama kalinya juga aku nemu kasus kayak gini.
Dimana kita di biome mushroom ya. Ini biome yang cukup sangat unik sebenarnya, dimana kita sama sekali nggak bisa nggak bisa mob sama sekali nggak bisa spawn di tempat seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus agak pintar-pintar juga lah gimana ngaturnya tuh dapetin mob drop ya. Oke. Kita tinggal simpan nih, udah penuh di drawer. Makanya aku belum upgrade dulu ke lebih tinggi, karena kita kayaknya bakal butuh lebih ininya. Butuh lebih penyimpanan ya. Maka aku bikin dulu jadi kompres biar hemat inventory. Atau sekalian aku bikin ini kali ya, kompaktor kalian biar biar bisa nampung lumayan. Karena kompaktor lumayan sih nampungnya. Coba compacting drawer ya lebih tepatnya. Compacting drawer. Ini kayak aku tandai aja sekalian. Yang bikin mahal redstone ya. Karena redstone kita agak terbatas. Oke, kita bikin aja, kita butuh lumayan banyak ton sih. Padahal kita bakar dulu kali ya. 1, 2, 3, 4. Ya kita nunggu bakar dulu aja kalau gitu. Udah sampai mana ininya? 3 bucket, oke. Mungkin kalian di jalan langsung aja. Daripada berlama-lama kita perlu bikin, oke. Ini ada 2 komponen yang kita nggak lihat, yaitu vacuum tube sama iron mechanical component. Yang dimana 2 ini ada crafting recipe alternatifnya, tapi ada yang lebih murah lagi, yaitu pakai engineer workbench ya. Ini kayaknya kalian nggak ngelihat ini di modpack sebelumnya ya. Jadi intinya dia bisa mempermurah penggunaan ini dari yang kalian pakai 4 iron dari 2 iron doang. Begitu juga vacuum tube, bahkan ini satu-satunya resepi ya, vacuum tube kalian nggak bisa bikin dengan cara lain. Jadi pakai engineer workbench ya. Cara bikinnya cukup pakai ya treated wood aja sih, gampang sih. Nggak ada yang spesial amat. Ya mungkin spesial sih buat kalian karena kalian belum pertama kali lihat. Kalau kalian masih baru banget untuk Minecraft modpack. Tapi kalau yang biasa mah ini udah umum banget sih. Oke. Karena ini mod cukup populer sih ya, immersive engineering. Kita tinggal bikin satu lagi. Kita perlu bikin spirit planknya lagi. Tinggal sirami dia dengan creosote oil. Kita butuh crafting table. Dan kita bikin nih engineer workbench, oke. Kemudian disimpan dulu. Ini kita taruh aja di mana-mana terserah. Di sini aja kali ya. Ini bakal oke, di sini aja untuk sementara. Oke. Dan kita butuh mana tadi komponennya, crafting komponen. Dua-duanya nih butuh namanya nih blueprint, engineer blueprint. Dan engineer blueprint ini dia ada berbagai macam ya, ada yang crafting komponen, metal press mold, dan masing-masing resepnya beda, jadi kalian harus perhatikan ya. Kalian harus perhatikan resepnya karena resepi beda, hasilnya juga beda. Kita butuhnya yang crafting komponen ya. Dengan gunpowder, lapis paper, lapis 4, copper 1. Kita punya lumayan banyak copper ya. Ini belum kusmat nih coppernya. Ya gampang sih, tinggal kita aja. Oke, ini dia. Kemudian lapis juga banyak ya, karena dari gravel. Dan paper dari atau kayaknya ada alternatif recipe untuk paper. Coba yang ini ya, ini dia. Coba kita lihat ya. Sering-sering kalian ngelihat untuk lihat resepi resepi yang alternatif. Kalau kalian ngelihat ada yang kiranya lebih murah, contohnya kayak gini nih. Ini cukup murah, bukan murah, sangat murah. Dengan wood ya semacam serbuk kayu gitu. Ada macam-macam mod. Kalian bisa langsung dapat 6 ya. Dan kalau kalian nggak tahu salah satunya, ini bakal agak ribetin kalau aku bahas satu-satu sih. Mungkin coba aku tandai dulu. Ini biasanya yang sering ku pakai, metode yang sering ku pakai kalau misalkan ada resepi yang perlu, ada yang
ada resepi yang bahannya itu bisa alternatif macam-macam gitu. Kalian bisa tandai dulu, kemudian kalian cek satu-satu ya resepinya. Pakai cek sama carpenter. Carpenter nih nanti ini nggak akan kepake sih, tapi ya ini nggak akan kepake, tapi ya sudahlah. Cek mill juga susah. Ini ada, tapi ini crafting recipe-nya jauh lebih rumit daripada episode sebelumnya, jadi nggak usah. Ini juga sama rumit. Ini juga rumit sih. Ya sebenarnya kita bakal ke sini, cuman jarang. Ini kayaknya nggak kepake. Nah, yang ini yang paling ya aku udah tahu sih dari sebelum dari dari tadi. Yaitu ini yang paling murah, tinggal di hammer aja kayunya. Dan kita udah dapat nyebut shaping ya. Tapi ya karena kita ada punya sugarcane, mungkin kita pakai aja deh sugarcane-nya juga gitu. Ya lama-lama banget, cuman masih pakai sugarcane yang biasa. Ya kalau karena kita masih butuh dikit sih papernya. Kalau kita butuh paper yang bejibun, nah itu lah kita baru pakai wood chipping. Wood chipping namanya ya, wood chipping, serbuk kayu lah bahasa Indonesia. Oke. Kita punya mob, tapi masih sedikit sih yang ini harusnya besar karena areanya udah sedikit lebih besar, meskipun tempat ponnya lebih kecil ya. Nggak terlalu besar maksudnya. Kemudian nih copper satu lagi. Kita bakalan bikin juga ini seharusnya sudah bisa bikin ininya, cutting komponen untuk blueprint cutting komponen. Oh, aku butuhkan powder. Powder dari creeper ya, seperti biasa. Ini dia crafting komponen. Nah, kita tinggal taruh dia di slot yang ini nih, yang single ini. Dan dia bisa langsung ngasih kita resepi untuk ya berapa komponen komponen crafting ya. Kalau press metal mold ya, ini untuk mold yang ini nih untuk molding ingot ya, jadi plate, jadi gear ya, jadi rod juga. Ada common projectile untuk peluru ya. Ini kalian bisa lihat ada berapa peluru di sini. Jadi kalian bisa nembak-nembakan di sini, tapi nggak akan kepake sih ya sayangnya. Dan juga art furnace electrolyte ini untuk mesin khusus, tapi tentu saja juga nggak akan kita pakai sih. Oke, setelah itu kita bisa langsung aja bikin garden close ya. Kita seharusnya udah bisa bikin sih sekarang. Kita tinggal bikin aja komponen yang lainnya. Kita butuh copper, wire, nickel plate, redstone dan glass. Tapi sebelum itu aku pengen bikin, tadi sempat ketunda compacting drawer. Kita tinggal bikin aja. Kita butuh 2 ini sama drawer 1 ya. Oke. Biasanya aku pakai drawer yang 4 aja sekalian biar banyak gitu. Biar bisa dipakai buat crafting lebih banyak lagi. Oke, kemudian tinggal kita ini dan jadi dah. Ya, ini compacting drawer. Nah, questnya langsung selesai. Ini kalau aku hancurin, oke enggak? Karena ada beberapa mod yang dia bisa ngenahan, jadi isinya tetap ada. Tapi kalau aslinya sih harus pakai ini ya, harus pakai tape ya. Kalau kalian mau benar-benar amannya, pakai ini, packnya tape. Jadi kalau misalkan dia kita hancurin ya, isinya bakal tetap dipertahankan istilahnya. Kita tinggal masukin aja. Ini drone pakai lagi untuk nanti lain. Oke. Dan juga kabel yang di sini ku simpan lagi. Ini agak bukan, udah banyak banget soalnya. Oke. Udah punya 1 tak double compress cobblestone ya. Oh, spider udah mulai spawn di sini. Oke, menarik. Kopernya udah aku bisa ambil. Oke, kemudian kita mungkin ya udahlah, nanti aja itu spidernya, meskipun bakal di-spawn sih ya. Kita butuh nickel. Mungkin nggak banyak-banyak ya, mungkin gini aja. Karena nikelnya agak rumit, dia butuh sand sama dust ya kalau salah. Dia cuma dari sand atau enggak dari dust ya. Jadi agak langka dia, sedikit langka. Kemudian kita butuh yang ini ya, bukan nickel doang sih.
harus yang plate. Tapi tetap bisa di ini ya, di press pakai hammer, jadi nggak apa-apa. Kemudian yang satu lagi itu ada copper wire. Ya, seperti biasa pakai plate yang dikasih shear ataupun pakai ini ya. Mana tadi? Wire cutter mana? Ini dia. Wire cutter, engineer wire cutter. Dan kita ada punya lumayan banyak copper ya. Kita plate dulu, baru kita ini ya, kita wire dia. Ini udah jadi belum nikelnya? Oke. Tinggal kita ambil, kemudian apa lagi ya? Ini udah selesai, ini tinggal unmark aja. Unmark itu berarti tinggal pencet A lagi, jadi dia balik lagi ke sini. Enggak sih, dia enggak ditandai lagi maksudnya. Kita butuh sink untuk untuk dapetin air yang hampir infinite ya. Ini kalian tahu dari Cooking for Blockhead, dia bisa ngasih infinite water atau air tak terbatas ya dalam satu blok. Jadi tinggal kita ambil aja airnya di sana. Oke. Mana lagi? Kita butuh terracotta ya. Terracotta itu dari clay block yang dibakar. Kita ambil lagi 5 ya. Kita ambil lagi clay. Aku nggak punya ini ya. Ada sih clay 13. Tapi ya sudah, kita ini aja. Oke. Dan kita bakar lagi. Ini dia. Ini udah jadi nikelnya. Dan kita bakalan press dia. Kita butuh sand ya. Kita butuh bakar ini lagi. Kalian aja dah bikin yang banyak. Karena ini juga butuh banyak ya gelasnya. 16 tas kalian. Oke. Kemudian ini kita butuh redstone untuk ini. Kita butuh copper lagi buat ininya ya. Iron mechanical component. Dan kita butuh di press lagi ini. Tadi iron kita ada hampir 1 tak, ada langsung ngurang lagi jadi 19 ya. Cukup banyak iron yang dibutuhkan. Oke, kemudian kita taruh lagi. Kita ambil tadi ada copper. Oke, kita tinggal taruh aja di sini. Dan kita bisa langsung crafting iron mechanical component. Dan kita ambil berapa gelasnya, kita bikin ini ya. Ini vacuum tube ya. Ini dia. Bucketnya aku ambil. Ini kenapa ada bucketnya coba. Oke. Kemudian tinggal kita ada treated wood plank. Tadi kita butuhnya. Ini dia. Sama gelas ya. Ini tinggal nunggu bakar aja. Kita butuh 12 ya untuk satu ini. Dan selagi nunggu, kita bisa bikin cincingnya udah jadi belum sih? Nih terrakotanya udah jadi. Iron lagi. Water. Kita bikin sink. Ini dia. Untuk transfernya kita bisa pakai yang biasa sih, yaitu transfer pipe dari utilities. Coba transfer pipe kalian. Kok nggak ada transfer? Nah ini dia. Transfer pipe dari utilities ya. Resepnya juga nggak seberapa sulit sih, tapi butuh lumayan redstone-nya. Oke, kita butuh 2 gelas mungkin. Kita butuh ini. Kita langsung dapat 1 tak ya, lumayan dermawan dia, sangat dermawan lebih tepatnya. Kemudian kita bikinnya ini, penot untuk fluid. Kalau kalian nonton di map pack yang sebelumnya ya, ini udah sangat familiar sih untuk kalian harusnya. Kalau kalian masih nggak ingat lagi ya, bakal ku ingatkan lagi di sini. Oke. Mungkin aku bakalan tetap naruh dia di sekitar sini ya, di ujung sini. Ini aku udah mainin dia sampai ujung sana untuk bikin set dari garden cloud. Kalau misalkan butuh, tapi kayaknya nggak tahu, nanti kita lihat ya semasa episode mendatang apakah kita bakalan banyak banget berfokus pada vertical agriculture atau enggak ya. Kita tinggal bikin aja ini sejajar ya, 1 2 3. Oke, segini aja cukup mungkin. Oke, kemudian gelasnya udah jadi, pas banget. Kita tinggal bikin garden clothes. Oke, kemudian apa lagi ya tadi? Kok aku lupa. Oh ini dia. Untuk
powernya ya. Sebelumnya aku pakai kabel dari Merchant Engineering, tapi di sini ada alternatif yang lebih gampang ya daripada kalian pakai kabel wire ya. Apa sih namanya? Lebih wire connector, bukan ini ya, wire coil. Ini dia. Biasanya aku pakai ini. Ini yang versi uninsulated-nya, yang ini yang insulated, ya ini dia insulated. Jadi kalau misalkan udah ada versi insulated berarti memang ini bahaya kalau misalkan kalian nggak cover atau kalian nggak selimuti ya dengan isolator seharusnya. Jadi kabel yang biasa dia bisa ngasih daya kalau misalkan kalian sentuh dia, kalian bakal kena damage. Sementara kalau yang insulated kalian aman ya, kalian tinggal main lewat aja sekalian. Tapi kita kayaknya nggak bakal pakai ini. Tinggal pakai LP wire coil sama top fabric ya. Top fabric ini dari industrial hemp fiber. Industrial hemp fiber itu intinya dari nggak ada di sini. Tapi kalian kalian hancurin grass aja kalian bakal dapat kincitnya. Intinya dari tanaman lah istilahnya. Tapi itu saja kita nggak akan pakai ini, kita pakai ini aja. Lead tone plug duct. Ini dia bisa transfer lead tone plug atau RF ya, atau energi. Dan energi ini dia bisa transfer hingga 1000 RF petik ya. Nah, cara bikinnya kita bisa pakai redstone yang cukup banyak ya, ini boros redstone lagi. Dan kayaknya kita bakal butuh redstone plug duct yang cukup banyak juga ya. Glass biasa sama lead sama redstone ya, redstone yang banyak ya. Kita kayaknya bakal butuh lebih sih untuk bikin garden core-nya, karena itu dia di atas energinya soalnya. Coba kita taruh lagi, coba kita taruh di sini salah satu buat chestnya. Redstone-nya nanti di atas kita taruhnya, dan output-nya di sini ya. Oke, kita butuh energi. Ini seharusnya motornya udah masuk sih. Ini dia. Oke, kemudian kita butuh lead ya. Lead ini harusnya ada di sini. Ini dia, ada lead ore piece ya, tinggal kita smelt lagi aja. Semua resepnya sama kok, jadi ingat apapun sama semua harusnya ya. Kalian harus lihat lagi sih sebenarnya, cuman harusnya sama semua ya. Kita butuh glass lagi ya. Iya. Habis langsung sandku. Ini aku baru farming sand lagi. Kemudian ini seharusnya kita simpan dulu. Redstone. Aku bakalan chip redstone lagi sih, dust lagi sih untuk dapat redstone kalau gitu. Ini dia udah jadi leadnya. Nah, ini kalau kalian nyadar, ini dari mod thermal dynamic ya. Ini mod baru. Dan kebetulan yang akan kita bahas adalah mod ini ya. Jadi modnya namanya thermal. Ini adalah mod yang banyak banget ya di rumah. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat ya, dari mod thermal ini ada thermal macam-macam thermalnya ya. Ada thermal cultivation, ada thermal dynamic, ada thermal expansion, ada thermal apa lagi nih? Ini thermal expansion masih, ada thermal foundation, ada udah cukup kali ya. Ini thermal innovation ya. Jadi ya ada macam-macam mod thermal di sini yang sering biasanya ya aku bakal sebut ini sebagai thermal series ya. Series mod thermal ya. Jadi thermal ini banyak banget macam-macamnya. Terus saya kalian harus mulai dari thermal foundation terlebih dahulu, karena kalian bisa lihat thermal foundation itu dari mana nih? Dari ada block of coal. Dia bisa karena coal juga ada dari thermal foundation sih. Ada IC2 Industrial Craft 2 sama Immersive Engineering, dia sama-sama punya coal gitu. Jadi bisa dikompres semua. Ada block charcoal, ini dia thermal foundation. Ya dari sini ya. Bahkan ada mob baru nih, ada bleach, ada basalt ya. Ini kembaran sih namanya, nih bingung sih cara bacanya gimana. Ada bleach ya. Kalian ya pikirkan sih gimana cara bacanya ya. Dan di sini ada ya, kalian bisa lihat di thermal foundation ini ada berbagai macam ore baru.
copper, tin, lead, silver, ada aluminium, nickel, platinum, bla bla bla. Ada oil slate, ore minyak ya. Ada tablet redstone ore, oke, bla bla bla. Resonant ender dan berbagai macam blok alloy juga. Ini blok alloy kalau kalian tahu. Alloy itu kan gabungan dari beberapa ini ya. Coba. Ini dia alloy, gabungan dari beberapa ingot ya. Ada signalum, ada aluminium, ada enderium, tantan dan sebagainya. Jadi ini thermal foundation yang jadi dasar dari sesuai namanya, dasar dari semua mod dari thermal series ya. Jadi semua thermal series, mod thermal semua itu bakalan pakai ini udah pasti. Pasti ya. Ada gearnya juga, ada plate-nya yang bentuk gepeng gitu. Ada ini coilnya, kalian bakal lihat sering banget ngeliat ini. Dan juga beberapa item-item yang unfamiliar. Ada armor juga dari ingot-ingot itu. Dan ini yang kalian lihat ya, drop dari modnya. Kalau kalian nyadar ya, ini mirip sama Bleach ya. Kalau di vanilla namanya Bleach. Di sini ada Bleach ya. Ini kayak SS-an, yang Bleach ini kayak apa ya? Kayak macam udara mungkin ya. Sama basalt basalt ya. Basalt itu macam tanah lah, unsur tanah gitu macamnya. Kemudian ada ya versi cairannya seperti biasa. Dan juga kalau misalkan kita lihat di thermal series yang lain, misalnya ini dia. Thermal cultivation ya berarti watering can, cuma ini aja sih cultivation. Kemudian ada thermal dynamic ini untuk transfer item sama fluid sama energi juga dapati. Kemudian ada thermal expansion, mesin-mesinan ya. Bahkan dynamo juga ada. Dynamo ini adalah yang bakal kita pakai. Kalian nyadar ada salah satu yang ku tandai di sini yaitu magnetic dynamo. Ini yang bakal kita pakai ya, harusnya. Ya, kita bakal pakai dia. Kemudian ada ini juga penyimpanan, ada penyimpanan fluid juga. Ini penyimpanan item, ada backpacknya. Ini satchel ya, satchel namanya, bukan backpack. Tapi ya kalian gampang sih bilangnya backpack sih, tas ya. Dan juga macam frame-nya biasa dan upgrade-nya ini upgrade-nya. Kemudian ada thermal apa lagi nih? Thermal innovation ya. Ada plug bore nih kayaknya untuk mining ya. Bisa mining tunnel di sini pakai energi tentu saja. Kemudian ada apa nih? Plug saw, cut block kayak mining mungkin ya. Ada magnet juga, ada apa ini? Ya inject potion, ada imbue arrow ya bla bla bla, ini jarang kepake. Kecuali magnetnya sih mungkin bakal kepake sih. Oke. Ya, ini thermalnya banyak banget sih, kalian bisa explore. Dan kayaknya masih ada lagi sih ya thermal series. Jadi variasinya banyak banget sih untuk thermal series ya. Kalian mesti bedakan ya, thermal series itu yang keseluruhan ya, yang pakai mod thermal foundation. Ini keseluruhan modnya namanya thermal series, tapi individualnya itu namanya beda-beda ya. Jadi thermal innovation, thermal foundation dan sebagainya. Oke, jadi ini jelasnya udah cukup panjang untuk thermal series ini. Jadi kita bakal langsung masuk tanpa lama-lama. Ini gelas sudah. Aku pengen bikin pelada ya sebelumnya. Ini dia. Ini dari thermal dynamic ya. Kalian udah ngeliat. Halo Enderman-nya itu ada itu. Oke, kita bikin ini. Ini untuk transfer item. Transfer energi maksudnya. Dan kita betulin ya. Kemudian untuk energinya, resource energinya aku mungkin bakal pakai magnetic dynamo. Ini mungkin cukup sering kalian bakal mungkin temui ya. Magnetic dynamo resepinya dia pakai redstone transmission coil. Transmission coil itu dari silver dengan 2 redstone. Ya biasa. Enggak terlalu sulit. Kemudian ada invar gear, invar ingot, iron, redstone. Invar gear itu cukup ya, invar ingot ditaruh 4 gini. Kadang ya di beberapa modpack invar gear nggak sesimpel itu, harus pakai ini metal press atau pakai casting juga bisa. Atau sebenarnya di thermal series juga ada sih thermal expansion namanya. Kalian bisa kompres dia ke gear. Tapi ya cara crafting sih. Tapi kalau misalkan ada cara craftingnya ya mending pakai cara crafting sih.
udah paling gampang lah ya. Oke, kita butuh nikel lagi untuk kita, kalau kalian masih nggak tahu, sebelumnya aku udah pernah apa ya, sudah pernah nyinggung dikit sih. Inbar ini gabungan dari iron sama nikel ya, 2:1, 3 intinya. Bisa dialloy juga pakai smelter ya. Kalau oke, mungkin kita butuhnya, mungkin aku bakal butuh berapa kali ya, 12 mungkin. Bukan, maksudnya aku butuh 2 mungkin magnetic dynamonya. Oke, itu kita butuh 12. Tapi aku bakal perlu pump apa sih? Pump nikel sih kalau mau itu. Butuh lumayan banyak ya. Berapa ya? 6. 12. Kalau 12 imbar berarti sekitar 4 nikel. Ya, 4 nikel sama 8 iron ya. 8 iron itu 16, oke. Tinggal kita smelt aja di sini. Ya. Ya, ini bakal nge-alloy ya, gue gabung di dalam. Oke. Ya, kita bakal butuh lumayan banyak redstone sih ya untuk ini. Harusnya aku udah bikin sheetnya sih, cuman sudah. Mana lapa? Mana water bucketku? Mana bucketku hilang? Kenapa bucketku hilang? Oh ya, bucketku dipakai buat ini ya, bikin fluid ini ya. Penot ya, nggak kelihatan juga. Sudah. Aku bakal bikin bucket lagi kalau gitu. Oke, aku mau ambil ini. Ya. Ini bakal aku taruh. Oke, mungkin aku jelasin dulu ya tentang dynamo ini. Jadi dynamo ini generator juga ya. Kalau di quest generator itu di power generation, dia mengusulkannya pakai generator yang dari Try to Teach You kalau kalian nggak tahu, atau dari Solar Plug Reborn, atau dari apa ini, Environmental Tech ya. Tentu saja kalian bingung, ini kan di bawah tanah ya, kenapa kita bisa pakai solar? No, kita tentu saja nggak bisa pakai solar di sini, Kak. Ya, masa matahari tiba-tiba muncul dari atas gitu, enggak. Maksudnya cahayanya nembus dari atas sampai bawah cave ya, kan gila aja gitu. Kalau gitu kita ngapain pakai torch kalau misalkan ada cahaya matahari nembus? Oke, jadi ya ini harus ditempatkan di dimensi lain udah pasti ya. Nanti kita bakalan lihat ya kalau kalian mau pakai ini. Ya, dapat ini transfernya pakai wireless energy transfer. Kalau enggak dia nggak bisa ditransfer sih. Ya, nanti kita lihat ya setupnya. Nggak sekarang tentu saja. Sama ada reaktor. Tapi tentu saja reaktor ini resepinya bakal merepotkan. Jadi nggak sekarang tentu saja lah ya. Kita masih di early game misalnya. Oke. Jadi berapa opsi energinya selain kita pakai generator ini sebenarnya gampang kok resepinya seharusnya. Cuman karena ini harus sering-sering diawasi sih, jadi itu yang agak bikin males. Ini bakal aku tutup dulu ya. Jadi aku memutuskan untuk pakai magnetic dynamo. Dynamo ini ya technically ini generator sih ya, dan kalian bisa langsung lihat apa yang dia butuhkan untuk ngasih energi. Contohnya ada tim ini dari fuel ya, dari fuel untuk furnace, kemudian magnetic ini yang aku pakai yaitu untuk dari lava ya, yang paling basic ya. Apalagi kita ada cara buat otomatis buatkan lava, otomatis buat lavanya. Jadi itu bakalan jadi source yang gampang banget ya. Dan mungkin cukup sering kalian ngelihat model kayak gini ya. Pakai lava untuk generator ya, istilahnya seperti itu. Terutama dengan Nihilo ya, bantuan Nihilo. Kemudian ada compression dynamo, yang ini dari minyak-minyakan ya. Yang resource-nya aneh-aneh ya. Kemudian relaktan nih dari macam pucin gitu ya, bikin pucin gitu di sini. Ribet juga. Kemudian ada enervation nih dari redstone, tapi redstone masih susah. Dan ada numismatic dynamo dari koin-koinan ya, dari resource. Atau dia upgrade pakai lapidary calibration, dia bisa pakai kristalan lah istilahnya. Oke.
Ya, jadi kita bakal pakai matematik ya sini. Ini untuk menghasilkan energi ya. Mungkin energinya bakal terlalu besar sih. Gak tahu sih ya. Ini energinya bakal aku tarik ke bawah sih untuk mesin-mesin. Terus sementara kita buat garden code kita. Oke, kayak gini aja mungkin. Mana kabarnya ini harusnya udah jadi nih dari tadi. Oke, nggak kita cast saja. Kita butuh, oh ya butuh silver juga ya. Silver juga sama sih kasusnya dari ini juga kalau salah. Dari Sun juga ya. Iya dari Sun juga. Silver kita nggak butuh banyak sih sebenarnya silver. Coba kita mana ya? Ya udah kita bikin aja untuk sementara sedikit aja. Kita butuh redstone lagi 3. Oke, tadi aku sempat ngemain sedikit yaitu itu kebetulan memang apa ya nggak aku berbesar ya karena tadi kalian lihat kayak tengah jadi gitu belum jadi sepenuhnya karena ruangannya kan gede banget ya belum lagi ini tingginya 6 gitu agak dalam gitu jadi ya kita bakalan butuh durability hammer yang banyak banget jadi aku habisin dulu berapa durability-nya biar repair time nggak nganggur ya karena dia nggak bisa langsung repair jeruk gitu langsung semua langsung semuanya penuh durability-nya enggak dia perlu waktu buat repair dan daripada nganggur ya harusnya aku kurangi ya durability-nya biar kerja minimal nih ya cuman nangkring doang di inventory tapi masa nggak kerja gitu. Oke. Kita masukin kita bikin oh ya aku lupa aku butuh 2 ya. Udah. Kita bikin dulu nih. Kita bakal butuh bikin crucible lagi ya untuk apanya. Bentar ya. Nah, ini dia. Kemudian kita butuh crucible lagi nih. Nah nih, ini orang. Kita ambil lagi. Kemudian aku bakalan ambil dulu bentar ya. Bone. Kemudian ini harusnya bisa ini juga ya. Ini ya, ada wizard juga. Jadi sebenarnya dia bisa aku bikin langsung dari episode pertama, cuman karena enggak sih, karena aku wizard butuh banyak iron, jadi ya nggak bisa sih harus agak progress tapi wait, kayaknya jangan di sini deh. Sini ada nggak sih? Harusnya ada ya. Ini ya. Aku lupa kalau misalkan bone meal itu juga ada dari shipping dash ya. Mana? Ini dia dari shipping dash. Niatnya aku pengen ambil redstone tapi sekalian dapat bone meal soalnya. Oke, kemudian kita bikin ini. Kita gabungin bikin crucible unfire-nya dan kita bakar. Dan untuk ini ya bawahnya tentu saja kita kalau bisa yang lebih cepat lagi ada wicked draconium block ini tentu saja nggak mungkin kepake tapi yang paling mungkin kepake ini bisa nggak sih superheat element tapi jangan deh sebenarnya punya nggak seberapa mahal sih steel casing ini oh nggak ada yang kita butuh steel ya lumayan kita butuh ini yang paling bagus sih ini yellorium karena kebetulan kita bisa plutonium ini agak ribet tapi ini dari modnya sama kok dari Extreme Reactor tapi plutonium ini agak ribet ya dia butuh cyanide yang lebih banyak kalau mau bikin crafting manual ya tapi seharusnya ada cara lain sih selain itu dan karena kita punya yellorium dust lumayan jadi kita bakar aja sih harusnya tinggal bakar aja ya coba ya kita tinggal bakar aja atau bisa di smelt jadi uranium tapi jangan kita bakar aja ya karena nanti jadi uranium block bukan yellorium namanya. Oke kita serap dulu mungkin ini kita taruhnya ini kalau kalian lihat ya bentuknya kayak apa ya huruf T terbalik gitu. Nah ini yang ujungnya yang paling atasnya itu adalah output energinya jadi kalian harus perhatikan posisinya bukan ini bukan kayak gini kalau kayak gini dia nggak bisa output energinya kita taruh sini harusnya ini ada wrench ya untuk
namanya hammer ini ya. Keychain hammer, tapi dia butuh tin ya, jadi nanti aja dah. Kayak gini ya. Jadi outputnya di yang menonjol itu ya, yang warna merah itu. Dan kita tinggal ngasih lava aja. Harusnya aku pakai tadi ya, pelada tadi. Bukan pelada, ini ya, transfer pipe-nya. Oke. Kemudian tadi yellowrium kita ini udah jadi harusnya. Kita tinggal bikin bloknya. Dan kita butuh cobblestone generator ya buat bikin buat ngasih cobblestone ya. Biar jalan terus ya. Kita bakal bikin dulu. Bentar ya. Gak lama sih harusnya. Langsung jadi. Ini dia. Oke, versi ini dia sudah cukup sih harusnya. Oke, kita butuh transfer ya. Bisa pakai hopper, tapi ya sudah kita pakai transfer node lagi aja kalau gitu. Transfer node. Kita butuh redstone lagi kalau gitu. Bentar ya, aku ambil redstone dulu. Bentar. Oke lah kalau gini. Oke, tinggal crafting aja. Ini dia. Harusnya nih bisa. Idotnya ada tip lain kalau mau. Nah, di sini juga ada yang namanya transfer item. Kalau kalian pakai ini thermodynamic, dia pakai item DAT namanya ya. Mana ya? Item DAT, dia pakai tin, tapi yang ribet nih, ini hardened glass. Nanti kita lihat lah ya. Hardened glass itu ribet ya, nanti kita butuh item khusus. Oke, bentar ya. Kita bakalan bikin dulu serapnya, serap sederhana mungkin. Oke, gini aja. Ini taruh sini, kemudian jangan kalau gitu. Oh ya udahlah. Aku naikin lagi, bentar ya. Ini bukan di sini. Ya benar. Ini kemudian oke, seharusnya di sini ya. Pojok aja sekalian. Ini di sini. Kemudian ini taruh di atasnya. Kalian kita taruh ini. Udah diisi, oke. Kalian bisa lihat dia rate-nya cepet banget dari rate-nya 20 kali. Udah cepet banget. Tinggal kita transfer lavanya ke sini 2. Dan akhirnya ini dia. Dia supply-nya yang terdekat dulu ya kalau transfer node sistemnya. Jadi dia bakal menuhin terpaksa harus menuhin dynamo yang pertama dulu baru yang kedua ya. Atau seharusnya daripada pakai memory kita bisa pakai generator yang ini sih. Memory generatornya aku nggak tahu apakah cepat atau lebih lambat. Tapi seharusnya sih ini udah cukup bagus ya. Bentar ya. Kalau misalkan ini kira-kira satu bucket 20 kali 5.000 sekitar 100.000 per satu bucket lavanya. Ini sekitar 120.000 ya per bucket lavanya kalau nggak salah. Ya benar. Jadi ya sedikit lebih bagus ya. Apalagi ini bisa di-upgrade loh kalau kalian nggak tahu. Jadi di thermal expansion ya. Ini ada berapa augment ya. Augment ini jadi upgrade ya untuk mesin-mesin ya. Tapi yang sering ku pakai yaitu yang ini. Karena ada beberapa yang spesifik ya. Misalnya ini cuma bisa ditaruh di redstone furnace. Ini cuma bisa ditaruh di sawmill, pelajar ya. Tapi yang umum ya, yaitu yang ini.
ada auxiliary reception coil untuk meningkatkan speed dari mesin apapun. Ini meningkatkan second chance atau apa namanya, produk tambahan lah istilahnya, outputnya. Kemudian ada ini destroy, yang hancurin output tambahan ya, biar nggak menemukan inventory kali ya. Terus bahkan yang dynamo juga ada, harusnya ada lagi ya untuk mesin ya. Mana nih mesinnya kok cuma segini doang? Harusnya mesinnya ada lagi, cuman ya sudah, untuk energi efisiensi, tapi ya sudahlah. Kemudian untuk dynamo ada increase output ya, bisa ningkatin power generation sama ningkatin efisiensi ya, bonus energi dari fuel yang dihasilkan. Jadi ini 3 yang sering dipakai ya. Kalau kalian mau upgrade ya, tapi untuk sekarang karena resource kita agak terbatas, jadi ini nanti aja lah. Ini udah cukup bagus kok generatornya. Nah ini udah penuh. Ini tinggal yang keduanya ya. Dan ini alapannya cepet banget sih transfernya, jadi cepet juga. Mungkin sekarang juga aku pengen bikin yang namanya ini kali ya, automate cobblestone generator, bukan cobblestone, obsidian generator. Caranya gampang aja, kita butuh tone ya, tone barrel biar nggak kebakar. Kalian aja karena itu kenceng output lavanya. Oke, ini kemudian kita butuh air, dapati, dan transfer node untuk fluid. Enggak sih, itu tinggal taruh aja. Oke, kita tinggal taruh ini di sini. Mungkin ya ini seharusnya kalau misalkan udah penuh semuanya baru dia masuk ke sini ya seharusnya. Tapi ini ya agak terbagi-bagi sih jadinya. Kemudian kita taruh air di atasnya, dapati. Ya, aku taruh ini aja. Naik lagi. Taruh airnya. Dan untuk obsidian aku tarik ke sini ya. Ini dia. Jadi ya sudah dapetin kabel obsidian ya, karena kita butuh lumayan obsidian ya. Ya macam-macam hal lah ya, kita bisa pakai obsidian. Bahkan ada quest untuk nether ya. Nggak tahu kapan kita bakal ke nether, tapi nanti kita lihat ya. Ini udah penuh lagi, mungkin aku bakalan spend dulu. Oke. Ini seharusnya udah jadi lumayan, obsidiannya ada 6. Ini udah aku perbesar lagi jadi agak lebih luas ya. Mungkin di episode mendatang udah full sih, udah jadi ruangannya besar banget ya. Oke. Kita ada, oh ya ini harusnya udah aku taruh ya sheetnya. Bentar ya, ini seharusnya bisa. Kita lihat ya gimana performanya. Coba kita tinggal taruh sini dan taruh sini. Oke, ya bisa. Ini harganya entah kenapa nggak ke-register sini karena nggak ada ini ya, item nggak ada ini ya. Oh ini udah mulai muncul. Oke. Ya dia udah tumbuh. Ayo tumbuh. Oke, jadi ya ini dia. Nah kita tinggal minta chest saja untuk naruh ininya, naruh itemnya, ada pasti. Oke. Dan tentu saja kita tinggal like. Oke, tapi sebelum itu supaya memastikan bahwa dia bisa nih, kita pakai ini ya, claim chunk. Ini di FTB atau Feed the Beast ya. Ada berapa macam icon yang bisa kita pakai. Tapi yang sering ku pakai misalnya ini trash can untuk ngebuang-buang item. Kemudian ada ini untuk cheating ya, jangan dipakai ya. Ya aku nggak yakin bisa dipakai di survival ya. Tapi karena ini cheat on ya, jadi kayaknya ini masih bisa dipakai. Tapi aku nggak akan pakai itu saja ya. Ini udah maksudnya nge-cheat banget ya. Tapi yang sayangnya di modpack sebelumnya nggak ada itu, ini claim chunk. Jadi di sini kalian bisa istilahnya menandai wilayah kalian ya. Jadi kalau misalkan kita cek di chunk border kita F3G aja, ini kita ada masuk ke chunk ini, kemudian kita masuk lagi ke chunk ini, ada ship ya, ada apa ini? Ada energetic chip.
Ini kalau nggak salah, ini kalau nggak salah apa ya? Mana ya? Energetic chip. Aduh, ini dia. Apa? Gimana ngomongnya? Ya domba. Aku dari tadi nyari bahasa Indonesianya. Ini domba yang bisa ngasihnya energi kayaknya nih. Energi ya RF kalian bisa lihat. Tapi tentu saja nggak pernah aku pakai sih, jarang ya. Dan kebetulan banget dia phone ini ya. Oke. Ini aku pengen ngebahas FTG Chang, malah ngebahas itu ya. Klaim Chang. Jadi di sini kita ada di satu Chang. Kemudian kita lihat kayaknya ada settingnya ya, cuman nanti kita, tapi biasanya bisa langsung ku pencet dari sini sih. Oke, kita bisa pencet ini bisa nggak bisa di zoom ya. Intinya kan bisa pencet ini. Nah, ini bakal jadi wilayah kalian. Apa fungsinya? Jujur aja aku kurang tahu, tapi seingatku ya salah satu fungsinya creeper dia nggak bisa ngancurin wilayah kita ya. Jadi ya creeper kalau meledak kalian nggak bakal kenapa-napa ya. Top kena damage sih, tapi maksudnya blok-blok yang di sekitar kalian nggak akan hancur kemungkinan ya. Jadi lumayan. Dan tentu saja di sini ada banyak wilayahnya. Ini aku lagi menghadap ke sini ya. Jadi ini aku posisikan di sini wilayah kita juga ya. Cangnya bentar ya. Ini dia. Nah, ini dia kita cang sini. Kemudian ini juga cang untuk mobnya untuk animal ya. Dan kalau misalkan kita di luar ininya, nih ada tandanya wilderness atau apa ya, wilayah luar istilahnya ya. Kita cek lagi kalau mau. Dan kalau kalian masuk nih, dia masuk ke wilayah kita ya. Termasuk juga yang mob farm itu. Aku pengen klaim cang dulu. Sama yang bagian ini juga ya. Ya mob ini ada nih. Bisa klaim cang sebelah sana juga. Tapi kayaknya nggak bisa. Karena nggak. Oke, tapi kerennya lagi dari Chang ini ya, apa ini? Crab Chang ini, dia bisa namanya apa ya? Namanya for Chang load ya. Jadi kita bisa ngecang load. Ini tadi tempat ini ya, tempat untuk mesin-mesin kita ya. Kita 3x3 lah, mungkin ku klaim dari sana di sini semua. Nah, jadi tinggal ku shift klik tahan, maka semuanya jadi punya kita ya. Nah, ini bisa kita ini bentar ya. Yang ini yang pengen ku download ya di sini. Aku lagi di area sini. Nah, di sini aku tinggal shift aja, shift klik kiri, maka dia udah masuk ke download ya. Jadi intinya kalau aku lagi di mana-mana, ya ini mesin bakal tetap jalan saja. Jadi ini keren banget kalau kalian kalau kalian apa ya? Misalnya mau mesin yang kalian punya mesin yang istilahnya kerja seumur hidup ya, ini juga seharusnya berarti ini juga harus dicanglut juga. Oke. Aku lupa apakah tanaman dia ngaruh juga, apakah dia tetap tumbuh meskipun dan sebagainya. Tapi untuk mesin-mesin itu ngaruh banget sih, tentu saja ya. Oke, jadi mungkin itu saja sih untuk episode kali ini. Kita ada sedikit masuk ke Mythical Agriculture, tapi belum terlalu masuk ya sih ya. Intinya kita ada bisa benar-benar apa ya, nge-make Mythical Agriculture karena kita ada bisa bikin garden close, kita bisa otomatis farm untuk ya untuk tanaman-tanaman ya, nggak cuman yang dari Mythical Agriculture doang. Kemudian kita ada bahas tentang ini thermal series ya, termasuk thermal foundation, thermal paint dynamic, thermal foundation yang jadi dasarnya ya. Dan berbagai macam hal, mob farm ya, mob farm yang lebih besar sedikit sama kita ya lakuin berapa hal lah ya. Ini juga ada wizard. Untuk next episode-nya ya, mungkin kita perlu lihat dulu. Tapi mungkin di akhir episode ini kita dikit gacha aja ya. Mungkin nggak bakal banyak-banyak itu. Ya 5 lah mungkin ya. Kita ambil dulu. Ini chip quest untuk match semua udah selesai ya.
kita bakalan ambil 5 kali ya, nggak usah semuanya dulu. Oke, kemudian kita bakalan buka ya, kita bakal gacha di akhir video. 1, 2, 3. Oh, ada good reward, epic beacon untuk makanan kita ya. Dan juga pakai buat crafting yang lain-lain, tapi ini juga jadi sumber makan yang bagus banget. Ya, kalian bisa lihat saturasi sama hungernya bagus banget. Tapi nggak aku pakai sih karena ya terbatas ya. Kemudian selanjutnya sampah ya, stone sama wood dong. Oke, kemudian ada impar hammer lagi. Oke lah, ya, jadi agak double durability gitu. Bakal kepake sih. Terus lanjut, fluid display ya nggak guna. Dan yang terakhir ada mana steel ya. Mungkin kayaknya kita nggak bakal masuk ke botani ya sih untuk untuk modpack ini, tapi ya boleh lah mana steel. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini ya. Kita ada bahas satu mod ya. Akhirnya kita bahas satu mod meskipun sedikit ya. Oh ya, sebenarnya satu lagi. Ini karena videonya udah agak panjangan sih ya. Jadi aku lupa juga bikin ini. Kita kan bikinnya ini ya, thermal dynamic. Sebenarnya thermal adventure juga, tapi yang dynamo. Nah, untuk mesin-mesinnya ini ada berbagai macam. Mesinnya itu dari sini sampai sini nih. Tapi sini ada 2 tipe ya, yang ini kalau nggak salah yang nggak butuh energi kalau nggak salah. Yang ini nggak butuh energi kalau nggak salah, yang ini butuh. Tapi aku perlu pastikan lagi sih ya. Nah, ini mesin-mesin yang sering banget kalian temuin. Misalnya ada vaporizer. Ini intinya macam-macam ya kalian bisa lakuin. Misalnya vaporizer ini untuk nge-crush ya, untuk hancur-hancurin ya. Misalnya tadi ada ini ore jadi dustnya gitu ya. Dan juga ada crush netherrack ya. Nah, halo. Kemudian furnace untuk bakar-bakar ya, tapi pakai energi bakar-bakarnya. Kemudian ada sawmill untuk dapetin woodnya lebih banyak ya. 1 dapat 6 bukan 4 ya. Kemudian ada induction smelter. Nah, ini yang harusnya aku bikin di episode ini. Tapi kita betul main nih. Gak terlalu sulit ya. Inbar, copper, redstone coil dari redstone ya. Mungkin aku bakal bikin tapi di off cam aja. Untuk mesin frame yang jadi dasar dari semua mesin-mesin ini, ya cukup pakai iron, glass sama tin ya, tin gear. Tin itu ada sih dari sini, dari apa? Harusnya dari chip ada. Tapi aku perlu ngepam lagi karena kita butuh banyak redstone ya. Kemudian macam-macam lagi. Ini yang sering kita pakai ya untuk gabung-gabungin. Ini bukan buat gabung, ini buat bakar, tapi ya buat alloying juga ada saatnya mana. Ini untuk ore processing ya, untuk doubling. Ya, harusnya ini bisa untuk alloying, misalnya tantan itu atau apa? Banyak banget, banyak armor juga. Ya, itulah ya, pokoknya dia bisa gabung-gabungin ore gitu. Inbar konstantan bisa dibikin di sini. Kemudian compactor buat bikin ya kompres sama apa ya, ini plate-nya. Sama gear juga kalau akan dipakai gear ini, gear walking die ya. Kemudian ada ya macam-macam untuk smelting, untuk apa ini untuk tanaman ya, bisa numbuhin tanaman, ada untuk ngecharge ya, bisa ngecharge. Ada apa lagi? Ini kalau untuk potion ya. Ya ini bisa bikin potion ya, oke. Ada untuk es-esan. Jadi tinggal kasih air bisa bikin es macam-macam dan sebagainya. Ini untuk kabatan generator juga bisa. Jadi intinya ya ini yang bakal sering kalian lihat sih mesin-mesinnya dari thermal series ya, bukan thermal. Dan kalau pasifnya sih thermal expansion nih mesin-mesinnya. Jadi berbagai macam mod varian ya dari thermal series ini yang bakalan kalian banyak temui ya di mod teknologi kalau kalian suka main modpack teknologi gitu. Jadi ya, dan cara makainya juga nggak susah-susah amat sih ya. Dia cukup masih satu blok gitu istilahnya, tinggal kalian input output doang. Untuk pemakaiannya lebih spesifik mungkin di episode ke depannya, karena ini episode sudah cukup panjang sih ya waktunya, aku udah ngeliat durasinya. Jadi ya terima kasih semuanya yang sudah menonton dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya.
Dadah semuanya.